Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Masih semangat untuk belajar hari ini? Keren, walaupun kita sudah siang ya, tapi tetap semangat. Alhamdulillah kalian bisa bergabung di Google Meet Ibu pada hari ini, pada pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu untuk berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, amin. Untuk ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doa pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman kamila wa alhiqni bis-shalihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah ya. Nah, hari ini kita pembelajaran masih dalam konteks sosiologi. Apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita kemarin, minggu kemarin, tentang apa? Ada yang masih ingat? Pera? Tentang apa, Pera? Tentang perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang. Seperti apa perilaku menyimpang itu, Pera? Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat atau kelompok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat. Benar sekali, Pera. Minggu kemarin itu kita mempelajari tentang perilaku menyimpang. Yang dimana perilaku menyimpang itu adalah yang tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, sebelum tadi Ibu agak sedikit lupa ya. Kalian sudah absen kelas untuk hari ini yang sudah Ibu kirim tadi di Google? Sudah menemukan? Tentang perilaku menyimpang ya, kita pembelajaran hari ini. Perilaku menyimpang itu berkaitan erat dengan apa namanya? masyarakat. Remaja. Dengan remaja. Ya seperti kalian ini remaja. Terus tadi Ibu dengar-dengar tadi Pera ada menyebutkan tentang norma sosial. Pera ada menyebutkan norma sosial kan? Pera. Iya, Bu. Nah, iya. Ibu beri pertanyaan ya berarti. Kalian sudah memprint bahan ajar yang Ibu kirim? Sudah. Berarti kalian sudah belajar ya? Sudah mempelajari. Nah, tadi si Pera ada menyebutkan tentang perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang itu adalah sesuatu hal yang melanggar, yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, Wiwin Setianingrum, apakah kamu masih ingat pembelajaran tentang norma sosial?
Suaranya, Win. Apa? Norma sosial itu Wiwin Situningrum. Norma sosial adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang mana seharusnya tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar bisa mengakibatkan perilaku menyimpang. Apabila dilakukan perilaku menyimpang. Terus perilaku menyimpang itu berarti kan kalian sudah mempelajarinya tentang nilai dan norma yang tidak berlaku di dalam masyarakat. Terus norma itu adalah sesuatu hal aturan yang berlaku, sebuah aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, kira-kira Ibu tunjuk lagi ya si Ahyadi Rahman. Kira-kira Kak, bukan kira-kira sih. Menurut kamu contoh dari perilaku menyimpang itu yang ada di sekitar kamu itu seperti apa, Ahyadi Rahman? Seperti penyalahgunaan obat-obatan, tawuran, merokok, seks bebas, bolos sekolah. Cukup itu, Bu. Banyak ya, berarti ada yang narkoba, membolos. Apalagi ini membolos itu masuk dalam kategori perilaku menyimpang. Apalagi kalian. Nah, apalagi ini kan musim pandemi yang kadang kalian sudah hampir 1 tahun lebih dan baru sekarang kan pembelajaran ada luring dicampur antara luring dan daring. Nah, kadang itu masih kadang kalian itu masih tidak mau turun ke sekolahan, yang akhirnya membuat absen kalian kosong, tugas tidak dikerjakan, itu masuk dalam kategori perilaku menyimpang. Apalagi yang agak berat seperti narkoba, seks bebas, itu tidak diperbolehkan ya untuk kalian. Nah, untuk hari ini, pembelajaran kita hari ini akan Ibu teruskan dari pembelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kalian masih mempelajari tentang apa itu pengertian perilaku menyimpang dan sebagainya. Nah, sekarang hari ini akan Ibu teruskan perilaku menyimpang. Bisa kalian lihat? Belum, Bu. Sudah ada. Sudah, Bu. Semua sudah melihat power Sudah. poin yang Ibu share? Nah, itu berarti sudah dapat membaca kan tentang perilaku menyimpang. Terlihat jelas tulisannya? Terlihat? Jelas, Bu. Nah, Ibu akan mulai menjelaskan sedikit tentang perilaku menyimpang. Ibu ada memberi quotes sedikit untuk motivasi kalian dalam pembelajaran to make a difference. Salah satu manfaat pendidikan adalah agar manusia dapat membedakan. Ini menurut si Andrea Hirata. Ini Andrea Hirata ini salah satu tokoh penulis yang Ibu sukai, terkenal dari Indonesia, dari Bangka Belitung. Apabila ingin membuat to make a difference itu adalah apabila kalian ingin membuat perubahan, maka pendidikan itu adalah salah satunya dapat merubah perbedaan tersebut agar dapat membedakan manusia dari segala jenis apapun. Terus tujuan pembelajaran yang Ibu maksud di sini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode mengamati, literasi, membangun konsep, tanya jawab, dan penugasan. Peserta didik mampu mengaitkan faktor-faktor penyimpangan sosial
dan menganalisis bentuk-bentuk penyebab perilaku menyimpang dalam masyarakat sosial yang disiplin, penuh tanggung jawab, kerja keras, religius, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi sebagai karakter positif, serta dapat mengembangkan kemampuan berani mengungkapkan pendapat. Sebelum memulai kita pembelajaran kita hari ini, di sini kan Ibu menggunakan diskusi. Jadi kalian bisa menggunakan diskusi kecil kalian dengan WA. Kalian mempunyai WA kan semua? Punya. Kalian kemarin kan sudah Ibu bagi nama peserta grup, kalian sudah membuat grup kecil untuk diskusi hari ini? Ya. Sudah. Nah, untuk kelompok 1 kan ada Muhammad Ahyadi Rahman. Nomor 2 ada Muhammad Rafi'i Al-Hamsi. Yang ketiga ada Ardi Kusuma. Yang keempat ada Angga Praja untuk kelompok 1. Kelompok 2 ada Risa Fajar Arianti. Ada Balia Ibnu Sahdan. Terus yang ketiga ada Muhammad Herdana Pasya. Terus yang keempat ada Nursifa Ajahra. Masuk semua kan untuk kelompok 2? Herdana ada? Ada. Ya. Ada, Bu. Kelompok 3 ada Adila Jahra Rosadi. Nomor 2 ada Repia Amelia. Nomor 3 ada Pera Eka S. Santoso ya. Kelompok 3 ada, terus yang keempat ada Wiwin S. Setianingrum. Itu jadi Ibu bagi sudah ada 3 kelompok, yang satu kelompoknya tuh ada 4 orang. Berarti kalian sudah membentuk. Nah, bisa. Terus kita lanjut ya dulu untuk sementara. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, guru membagikan LKPD kepada peserta didik, sudah Ibu bagikan lewat Google, lewat WA kemarin, dan kalian sudah memprintnya, berarti kalian sudah mempelajarinya. Yang kedua, guru membagikan kelompok kepada peserta didik, sudah juga Ibu bagikan. Yang ketiga, sebelum pembelajaran dimulai, siswa langsung membuat kelompok, sudah juga kalian membuat kelompok di grup WA kecil. Keempat, guru akan menampilkan video. Ibu nanti akan menampilkan video untuk memotivasi dan mengasah keterampilan berpikir kalian. Terus peserta didik itu tugasnya adalah mengamati dan menganalisis. Peserta didik mengerjakan tugas yang Ibu berikan di LKPD yang sudah kalian print tersebut, dan peserta didik mampu mempresentasikan hasil kerja kelompok tersebut. Berarti kalian sudah harus mempersiapkan kira-kira videonya itu tentang apa, dan LKPD itu tersebut tentang apa. Cakupan materi kita itu tentang ada 2 di sini Ibu menjelaskan. Yang pertama itu adalah faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang dan bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Nah, di sini akan Ibu tampilkan sebuah video yang berdurasi kurang lebih sekitar 3 menitan. Itu ada di Kompas TV. Kalian simak baik-baik. Nanti setelah itu akan Ibu tanyakan, pertanyakan tentang apa video tersebut. Ibu tampilkan ya. Kalian siap dan dengarkan baik-baik. Ya. Jangan ada lagi yang bersuara, kalian terus fokus mendengarkan ya. Kita mulai.
Kita langsung ke informasi pertama, saudara. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Saudara, aksi perundungan ini membuat resah orang tua korban, sehingga pihak kepolisian setempat kini tengah menangani kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak, termasuk pihak sekolah para remaja putri. Aksi bullying atau perundungan yang dilakukan oleh beberapa remaja putri di bawah umur ini diduga dilakukan di Jalan Pemintalan, Cilacap, Jawa Tes, ada yang bersuara? Tidak ada. Tidak suaranya. Bu, mic-nya, Bu. Bu, mohon maaf Ibu, mic-nya tidak berpengaruh. Ya, sudah. Mohon maaf tadi Ibu juga, Ibu kira tadi tidak di off. Ya, kalian sudah mendengarkan kan tentang video tersebut dan sudah kalian simak baik-baik video tersebut. Nah, Ibu mau bertanya untuk Nur Sipa Ahjahra, menurut kamu tentang apa video tersebut? Tentang bullying. Tentang bullying, Nur Sipa Ahjahra. Iya, Bullying itu seperti apa, Nur Sipa Ahjahra? bullying itu seperti body shaming, perundungan, dan sebagainya. Nah, tentang bullying di suatu daerah di Cilacap, betul. Terus Ibu bertanya lagi, Risa. Apa ini? Risa Fajar Arianti, menurut kamu tentang apa video tersebut, Risa Fajar Arianti? Tentang kasus bullying. Kasus bullying. Bullying, Risa, menurut pandangan kamu, yang kamu ketahui tentang bullying itu apa, Risa? Menyakiti seseorang secara individu maupun berkelompok. Menyakiti seseorang atau kelompok. Ini terjadi berarti tadi ada beberapa pelajar ya, kalau kamu melihat Ya, betul. yang melakukan bullying. Apakah Risa, menurut kamu bullying itu diperbolehkan? Sangat tidak diperbolehkan, apalagi menyakiti. Sangat tidak disarankan ya, untuk Sangat tidak disarankan. janganlah melakukan bullying terhadap siapapun. Satu lagi Ibu tanya, apakah memperhatikan atau tidak? Balia Ibnu. Ya. Apakah kamu tadi memperhatikan video tersebut? Memperhatikan, Bu. Nah, tentang apa itu?
tentang bullying. Bullying, bagaimana tanggapan kamu tentang bullying? Ibnu Syahda, Balia Ibnu. Tanggapan saya tentang bullying adalah mungkin di Indonesia sudah sering terdengar kasus tentang bullying. Bullying sendiri adalah suatu tindakan perundungan sampai kekerasan. Menurut pendapat saya, tindakan bullying sendiri bisa mengaruhi psikologis para korban. Korban bisa kehilangan kepercayaan diri. Jadi jika melihat adanya tindakan bullying, maka laporkan ke guru agar bisa ditindaklanjuti. Terus Ibu tanya lagi kepada Risa ya. Menurut kamu untuk menanggulangi kasus bullying tersebut bagaimana, Risa? Caranya, kalau menurut sudut pandang kamu untuk menanggulangi kasus bullying tersebut bagaimana, Risa? Ada beberapa hal dalam untuk menanggulangi bullying, yaitu jauhi pertemanan dengan jalin pertemanan dengan banyak orang, tumbuhkan rasa percaya diri, tidak terpancing untuk melawan, tingkatkan kesadaran. Jika bullying terjadi, laporkan pada pihak berwenang, bantu korban untuk memulihkan percaya diri dan mendampingi korban agar tetap positif. Bicaralah dengan orang terdekat pelaku bullying agar dapat memberikan perhatian dan masukan kepada pelaku. Sekian dari saya, terima kasih Ibu. Terima kasih juga Risa. Kalian itu harus memperhatikan benar-benar ya tentang bullying atau perundungan tersebut karena dapat mengganggu mengganggu mental seseorang. Jadi jangan sampai kalian, anak-anak ibu ini melakukan bullying. Nah, sekarang kita masuk ke tugas LKPD yang sudah Ibu bagikan. Di sana kan ada tugas, di dalam LKPD itu di sana juga ada satu kasus yang Ibu tuliskan di sana. Kalian dapat melakukan diskusi. Sudah. Sudah kita siap untuk melaksanakan diskusi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Suara aku dengar. Nah, kalau begitu kita mulai ya. Nama saya Muhammad Herdana Fasya dan teman-teman saya Balia Ibnu Syahdan, Risa Fajar Arianti, dan Nur Sifa Zahra. Kali ini teman saya Risa Fajar Arianti akan membacakan pendapatnya. Saya di sini akan membacakan hasil pendapat dengan kelompok saya. Pertama, pendapat kami adalah kasus remaja bunuh bocah itu umur si korban dan remaja dalam fase berteman. Jika hal ini terjadi, kemungkinan besar dikarenakan gangguan jiwa dan perilaku menyimpang dan faktor lingkungan. Menurut psikologi anak Seto Mulyadi, faktor lingkungan ikut memengaruhi pembentukan perilaku anak. Jika lingkungan tidak kondusif, perilaku menyimpang dapat terbentuk. Unsur ini akan muncul secara nyata kalau lingkungan mendukung, ibaratnya menciptakan taman yang gersang untuk bunga yang sangat berbahaya. Hasilnya juga tentu berbahaya. Berangkat Seto, sapaan akrabnya melalui siaran tersebut. Oleh karena itu, ciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang, perhatian, dan peduli terhadap anak. Faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial tersebut adalah hasil dari proses sosialisasi yang tidak sempurna yang mengakibatkan mental yang tidak sembuh, pengaruh lingkungan media massa, ketidaksanggupan menyerap norma budaya akibat kegagalan dari hasil sosiologi yang menyimpang, di mana mengakibatkan dari pergaulan yang salah. Cara menyikapi permasalahan tersebut adalah
orang tua harus memberikan lingkungan yang kondusif bagi anak agar sang anak dapat menerimanya secara baik dan juga agar perilaku menyimpang tersebut tidak terjadi kepada sang anak. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk Ya, itulah hasil dari diskusi kami. Maaf jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Kalian bagus untuk memberikan tanggapan yang ada Ibu berikan LKPD tentang kasus remaja bunuh bocah. Kalian keren, bagus ya. Kalian berarti sudah mulai agak memahami tentang materi kelompok, tentang perilaku menyimpang. Ya, untuk kelompok 3 bisa dimulai, silakan untuk kelompok 3. Ada Adila, Repia, Vera, dan Wiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rebia Amelia dari kelompok 3. Hari ini teman saya yang bernama Adila Jahra Rosadi ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Pendapat kami dari kasus tersebut, seharusnya remaja dan bocah saling berteman, dan para remaja mengajarkan pelajaran yang baik atau perilaku yang baik. Seharusnya masa-masa itu harus dinikmati, bukan dirusak. Faktor apa yang penyebab terjadinya penyimpangan sosial tersebut? Faktornya adalah proses sosialisasi yang tidak sempurna, kebimbangan atau keraguan untuk menjerumus pada perbuatan-perbuatan yang selalu keliru atau salah langkah, sehingga menimbulkan ejekan dari orang lain. Sikap mental yang tidak sehat bagi sang pembunuh, biasanya ia tidak merasa bersalah atau menyesal atas perbuatannya, bahkan merasa tidak senang. Pengaruh lingkungan dan media massa. Begitu juga peran media massa sangat berpengaruh terhadap penyampingan perilaku dan ketidaksanggupan menyerap norma budaya. Ketidaksanggupan menyerap norma ke dalam pribadi karena ia menjalani proses sosialisasi yang tidak sempurna akibat kegagalan dalam proses sosialisasi, dan juga proses sosialisasi bisa dianggap tidak berhasil jika individu tersebut tidak berhasil mendalami norma-norma masyarakat. Dan hasil dari sosialisasi kebudayaan yang menyinggung, yang diakibatkan dari pergaulan yang salah. Bagaimana cara menyikapi permasalahan tersebut? Kami menyikapi permasalahan tersebut dengan orang tua harus memberikan lingkungan yang kondusif bagi anak, mengubah pikiran perilaku anak, latihan regulasi emosi. Sekian dari kami, terima kasih. Menyimpang. Nah, akan Ibu lanjutkan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang. Faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang. Yang pertama itu adalah hasil proses dari sosialisasi yang tidak sempurna dan hasil dari sosialisasi subbudaya menyimpang. Apa yang dimaksud dengan hasil proses dari sosialisasi tidak sempurna? Itu berarti sosialisasi tersebut tidak berjalan dengan lancar. Biasanya kalau sosialisasi yang tidak sempurna ini berasal dari dalam lingkungan keluarga, di mana seharusnya keluarga tersebut dapat memberikan pemahaman terhadap anaknya tentang nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tapi di sini seseorang anak itu tidak dapat menyerap nilai-nilai dan norma-norma tersebut.
Terus yang kedua, hasil sosialisasi subbudaya menyimpang. Di mana itu tersebut, di mana hasil yang dari dalam dalam lingkungan keluarga sudah berjalan dengan semestinya, tetapi akibat dari pergaulan, akibat dari pertemanan yang mengakibatkan bisa seseorang itu melakukan perilaku menyimpang. Itulah yang disebut dengan sosialisasi subbudaya menyimpang. Di sini ada Ibu gambarkan. Sosialisasi tidak sempurna adalah proses penanaman nilai sosial ke dalam diri suatu individu yang terkadang menimbulkan pertentangan antara media dan sosialisasi. Berarti ada pertentangan di dalam dirinya, dalam keluarga. Di dalam keluarga sudah diajarkan seperti kalian kan sudah diajarkan. Ayo kita salat subuh berjemaah, salat maghrib berjemaah. Dalam keluarga sudah diajarkan tentang pendidikan agama. Tetapi kalian tetap yang bisa tetap tidak mau melaksanakannya. Terus faktor penyebab sosialisasi tidak sempurna yang pertama itu adalah keluarga broken home. Apa itu keluarga broken home? Sebuah keluarga yang dimana ada kadang terjadilah KDRT, tindak kekerasan dalam keluarga, ada perceraian, itu yang mengakibatkan seseorang anak itu tumbuh dengan tidak melaksanakan nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Terus ada rasa kecewa. Biasanya perilaku menyimpang itu terjadi pada seseorang anak karena apa? Karena anak itu lebih labil, tidak seperti orang tua yang pola pemikirannya sudah terarah. Seseorang anak itu lebih kepada ingin mencari jati dirinya, rasa kecewa. Rasa kecewa itu akibat dari keluarga yang broken home tersebut. Terus ada dorongan kebutuhan ekonomi. Kalian paham kan dorongan kebutuhan ekonomi yang akibatnya mengakibatkan gaya-gayaan, ingin menjadi kaya, tetapi keluarga kalian kurang mampu. Yang bisa juga mengakibatkan nanti akhirnya mental kalian tidak sehat, yang akhirnya psikis. Kalau mental sudah tidak sehat, itu bisa mengakibatkan seseorang itu menjadi iri, dengki, perasaan tidak suka terhadap orang lain. Subkebudayaan menyimpang. Subkebudayaan menyimpang itu perilaku individu, anggota kelompok yang telah mempelajari nilai dan norma menyimpang dalam kelompoknya, di mana nilai dan norma tersebut bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku umum di dalam masyarakat. Ini tadi yang Ibu sebutkan adalah berlaku di dalam lingkungan masyarakat. Di dalam sudah lingkungan keluarga sudah diajar dengan benar-benar, tetapi akibat pertemanan kalian yang salah itu bisa juga mengakibatkan perilaku menyimpang. Faktor-faktor terjadinya budaya menyimpang. Yang pertama, dari pergaulan yang salah. Hati-hati ya, pergaulan yang salah. Di sini ada Ibu gambarkan ada anak pang. Jangan ditiru untuk kalian. Tidak diperbolehkan. Yang kedua, penyerapan nilai norma-norma kebudayaan ke dalam kepribadian masing-masing individu dalam kelompok. Ketidakmampuan seseorang menyerap norma-norma tersebut. Kalian sudah tahu kan norma-norma tersebut tentang apa itu adalah batasan atau aturan yang berlaku. Tapi kalian tidak mampu untuk menyerap nilai-nilai norma tersebut. Terus ada lagi pandangan yang keliru, yang kalian salah pandangan itu. Yang kalian anggap benar sepertinya salah. Nah, yang kedua ada bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Apa itu bentuk-bentuk perilaku menyimpang? Kalau kalian sudah membaca di materi ajar, sudah kan? Ada bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Ada penyimpangan individual. Individual itu berarti satu kan individual dilakukan oleh orang yang telah mengabaikan menolak norma-norma berlaku kehidupan masyarakat. Orang itu biasanya mempunyai kelainan atau mempunyai penyakit mental sehingga tidak dapat mengendalikan dirinya. Berlaku cuma satu. Di sana ada Ibu gambarkan itu ada orang jambret. Menjambret itu biasanya cuma satu orang. Terus orang yang melakukan hipnotis. Atau kalian juga membolos yang apabila kalian cuma satu orang tidak masuk kelas, yang tidak sama teman-temannya. Ada lagi penyimpangan kelompok. Kalau kelompok berarti kategorinya lebih besar daripada individu. Kelompok itu kan seperti manusia yang berkumpul. Aturan
kelompok orang tunduk pada norma kelompoknya namun bertentangan norma berlaku masyarakat. Di sana Ibu jelaskan ada tawuran pelajar. Alhamdulillah untuk kita di Kalimantan Selatan ini yang namanya tawuran pelajar itu tidak pernah lagi Ibu temukan. Mudah-mudahan ya kalian jangan melakukan tawuran pelajar cuma gara-gara masalah biasa menjadi perdebatan akhirnya menjadi tawuran yang mengakibatkan itu nanti banyak kehilangan, bisa menjadi korban luka-luka, bisa juga itu kalau kalian lihat di TV itu ada yang mengakibatkan luka-luka, ada yang sampai kehilangan nyawa. Jadi hati-hati untuk tawuran. Ada primer. Di sini ada Ibu jelaskan ada primer, ada sekunder. Apa Bu perbedaan antara primer dan sekunder? Kalau primer itu adalah bersifat sementara dan tidak dilakukan berulang-ulang. Biasanya masyarakat itu bisa menerima kembali apabila seseorang melakukan perilaku menyimpang, tetapi masih bisa ditoleransi karena itu tidak berakibat fatal bagi seseorang. Itu dikategorikan penyimpangan primer dan tidak dilakukan secara berulang-ulang. Kalau di sini kan kalau di sini ada Ibu jelaskan tentang orang melanggar peraturan lalu lintas. Itu dilakukan cuma 1 kali dan masih bisa ditoleransi. Dan itu satu melanggar peraturan ada 3 orang, ada yang pakai helm dan ada yang tidak pakai helm. Itu penyimpangan primer. Terus apa itu penyimpangan sekunder? Penyimpangan sekunder itu adalah seorang dilakukan secara terus-menerus sehingga akibatnya pun cukup parah serta mengganggu orang lain yang mengakibatkan seseorang itu addicted. Addicted itu seperti kecanduan, seperti narkoba. Itu sudah masuk kategori penyimpangan sekunder. Itu yang akan dilakukan secara terus-menerus. Narkoba apabila kalian sudah mulai memakai, dan Ibu jangan harapkan jangan pernah kalian mencoba untuk mendekati namanya narkoba. Karena itu sangat berbahaya, itu penyimpangan sekunder yang tidak dapat lagi ditoleransi. Terus seperti membunuh juga penyimpangan sekunder. Masyarakat itu akan menolak apabila ada seseorang pembunuh di dalam masyarakatnya. Terus penyimpangan bersifat positif. Oh, berarti penyimpangan itu ada yang positif, ada yang negatif ya Bu? Iya, penyimpangan itu ada yang bersifat positif. Penyimpangan positif merupakan suatu bentuk penyimpangan atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, tetapi mempunyai dampak positif terhadap dirinya maupun masyarakat. Seperti Ibu contohkan di sini, sekarang kalian sudah dapat melihat itu sebelah wanita itu sudah bekerja. Kalau yang dulunya itu wanita itu cuma di rumah menunggu suami pulang. Kalau sekarang sudah wanita itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu masuk dalam kategori bersifat positif. Kalian bisa lagi mencari apalagi penyimpangan bersifat positif. Kalau di sini Ibu mencontohkan sebagai wanita, emansipasi wanita. Jadi kalian khususnya para wanita-wanita jangan lagi hanya berdiam di rumah. Kalian bisa mengeksplorasi kegiatan kalian walaupun dengan cara modal kalian kan wah ini apalagi sekarang ini sudah teknologi makin canggih. Kalian bisa online shop atau membuat kue ini jual online shop, bisa dipasarkan secara dengan teknologi. Penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif itu yaitu tadi pasti sesuatu hal yang dilakukan dengan cara yang salah oleh seseorang di mana hanya bersifat penyimpangan negatif. Penyimpangan yang cenderung mengarah pada tindakan yang dipandang rendah atau berdampak buruk serta merugikan bagi pelaku. Penyimpangan negatif. Penyimpangan itu ada yang mengarah kepada arah positif dan ada yang mengarah pada hal negatif. Dan Ibu harapkan kalian jangan melakukan penyimpangan yang mengarah kepada
hal yang negatif. Untuk di sini ada yang ingin kalian tanyakan masalah tentang bentuk-bentuk perilaku menyimpang dan faktor penyebab perilaku menyimpang. Apa perbedaannya antara primer dan sekunder, Ibnu Syahdan? Perbedaan sekunder, Bu. Ya, primer dan sekunder. Sosialisasi primer. Sosialisasi yang pertama kali. Penyimpangan primer. Bedanya, Bu? Ya, penyimpangan primer. Sekunder itu yang sementara. Sekunder yang sementara, terus primer. Kalau makasih. Kalau primer apa ya? Primer secara terus-menerus. Yang lama. Nah. Yang secara terus-menerus. Sosialisasi yang pertama kali dijalani oleh anak semasa kecilnya, hal itu dipelajari dalam keluarga. Di sini penyimpangan primer ya, penyimpangan primer itu tadi sudah dijelaskan, berarti ini Ibnu Syahdan mungkin kurang menyimak. Kalau penyimpangan primer itu adalah yang bersifat sementara dan dapat masih ditoleransi oleh masyarakat dan tidak dilakukan secara berulang-ulang. Kalau sekunder itu dilakukan secara terus-menerus dan secara berulang-ulang. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Siap, tidak ada. Kamera tidak ada. Berarti kalau begitu ada yang bisa membantu Ibu untuk membuat kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Oh iya, untuk Risa, Fajar Arianti. Bagus Risa, di sini Risa memperhatikan ya pembelajaran kita. Saya di sini akan membacakan hasil kesimpulan yang Ibu ajarkan kepada saya. Terima kasih Risa. Faktor penyebab perilaku menyimpang antara lain hasil dari proses sosialisasi yang tidak sempurna yang dimana berasal dari dalam lingkungan keluarga, sikap mental yang tidak sehat, keluarga yang broken home, dorongan kebutuhan ekonomi, pengaruh lingkungan media massa, keinginan untuk dipuji atau gaya-gayaan, dan juga akibat kegagalan dalam proses sosialisasi. Dan hasil dari sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang, yaitu dari teman sebaya. Ada beberapa contoh bentuk ada beberapa bentuk penyimpangan sosial, yaitu penyimpangan individual, penyimpangan kelompok, penyimpangan primer, penyimpangan sekunder, penyimpangan yang bersifat positif, dan juga penyimpangan yang bersifat negatif. Sekian dari saya, terima kasih Ibu. Terima kasih Ritsa, bisa memperhatikan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang perilaku menyimpang, yang dimana ada faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang dan bentuk-bentuk perilaku menyimpang tersebut. Faktor-faktor penyebab tersebut kan ada berbagai macam. Ada yang dari sikap mental, keluarga tadi, pelampiasan, dorongan, pengaruh, terus ada yang dari lingkungan, di luar dari lingkungan keluarga, dari teman sepermainan, atau teman sepergaulan, atau teman sekolah kalian. Jadi pilihlah teman yang benar-benar membuat kita mengarah kepada arah yang lebih baik lagi. Karena teman itu penting.
diharapkan kalian bisa memilih-milah teman kalian. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingatkan kembali untuk minggu depan kalian mempelajari lagi tentang dampak-dampak penyimpangan sosial. Yang insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan dengan Google Meet lagi ya. Dan kalian harus siap, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, harus jangan lagi ada membolos atau bolong-bolong di dalam classroom. Tugas-tugas dipelajari, bukan hanya pelajaran Ibu tapi juga pelajaran lainnya. Dan juga kalian harus jaga benar-benar kesehatan. Karena kita masih ada masa pandemi ini dan belum berakhir secara full. Jadi kalian harus benar-benar istirahat yang cukup, belajar, dan menjaga kesehatan tersebut. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Yang Ibu persilahkan kepada ketua kelas kalian untuk memimpin doa sesudah pembelajaran. Ya, silakan untuk ketua kelas Ahyadi Rahman. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa warjuqna tiba'ah wa arina batila warjuqna tinabah wa alhiqna bis-solihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan hari ini bermanfaat bagi kalian ya. Terus jangan lupa, itu Ibu ada mengirim lagi tugas di WA kalian sama di Google Classroom. Itu kalian ada tugas pilihan ganda. Kalian bisa mengerjakannya hari ini atau nanti malam. Ya? Siap, terima kasih Bu. Terima kasih untuk kalian semua. Ya, kalian sudah bisa keluar. Siap Bu. Siap Bu. Oke Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.